pagi hari ini insya Allah kita jelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Karena waktu kita terbatas, insya Allah akan kita jelaskan, kita coba jelaskan yang penting-penting saja. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim tertentu untuk muslim tertentu pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi kewajibannya itu baru ada ketika malam Idul Fitri atau hari terakhir di bulan Ramadan masuk maghrib, baru ada kewajiban seseorang membayar zakat fitrah. Tapi sekalipun kewajibannya baru ada ketika itu, boleh untuk dimajukan membayarnya asalkan masih di bulan Ramadan. Berarti dari sekarang kita sudah boleh untuk membayarkan zakat fitrah. Kemudian sunnahnya yaitu sebelum khatib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri, itu sunnahnya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang-orang fakir atau orang-orang miskin, supaya mereka itu ikut berhari raya dan mereka tidak sibuk lagi mencari makanan. Mereka tidak sibuk lagi mencari makanan karena sudah ada kita mengasihkan zakat untuk mereka yang akan dimakan ketika hari raya tersebut. Kalau ada yang membayar zakat fitrah tersebut setelah sholat Idul Fitri, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah makruh. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i khusus kita lihat, hukumnya adalah makruh. Sekalipun makruh, tetap wajib dibayarkan. Sampai kapan batasnya? Itu sampai masuk maghrib hari raya tersebut. Kalau masuk hari raya maghrib, kalau masuk maghrib di hari raya itu, hari raya Idul Fitri, maka baru haram hukumnya. Haram hukumnya, sekalipun haram, tetap wajib untuk dikeluarkan. Karena haram itu karena kita menunda-nunda membayar waktunya. Allah yang menetapkan sampai maghrib itu. Kalau waktu tunda berarti awak keluar dari waktu yang telah ditetapkan oleh agama. Maka kita berdosa kalau menunda-nunda membayar zakat fitrah tersebut. Kalau sampai masuk maghrib di hari raya tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi semua orang yang beragama Islam. Biarpun bayi, anak yang baru lahir kan, makanya lah wajib membayar zakat. Tapi kalau yang masih ketek, saya yang akan membayar zakatnya tentu orang tuanya atau walinya. Dan zakat itu wajib dibayarkan apabila memenuhi syarat-syarat. Ada tiga syaratnya. Seseorang muslim itu wajib membayar zakat fitrah. Kalau ada salah satu dari yang tiga, maka tidak wajib membayar zakat. Yang pertama adalah seorang muslim itu mesti memenuhi Ramadan. Mesti memenuhi bulan Ramadan. Jadi kalau ada bayi yang lahir di malam takbiran, wajib tidak membayar zakat? Tidak wajib, karena tidak bersobok di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu mesti bertemu dengan bulan Syawal atau malam takbiran itu mesti dia menemuinya. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum maghrib hari terakhir Ramadan itu, sudah asar hari terakhir Ramadan meninggalnya, wajib tidak membayar zakat fitrah. Ada orang meninggal sesudah asar, tapi sebelum maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak ada kewajiban. Kenapa tidak ada kewajiban zakat fitrah? Karena dia tidak bertemu dengan bulan Syawal. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga itu seseorang itu mempunyai kelebihan harta atau biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi untuk satu hari raya itu. Jadi misalnya seorang laki-laki yang punya anak, punya istri, atau punya orang tua yang tua renta, yang tak bisa lagi mencari rezeki, maka nafkah untuk orang tua itu jatuh kepada anak laki-laki.
dikumpulkan saudara berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di satu hari raya Idul Fitri tersebut. Anggaplah saudara 1 juta, tidak sampai sejuta, enggak, sehari gitu. Tergantung berapa orang yang wajib dia nafkahi gitu. Kalau banyak anak-anak berarti banyak pula yang harus ada gitu. Kalau seandainya berlebih dari itu, maka baru ada kewajiban zakat. Maka yang dipandang itu cuma 1 hari saja. Kalau ada orang berfitih dan lah balagiah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari raya itu, maka adalah wajib membayar zakat fitrah. Itu orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Adapun yang tidak ada yang tidak memenuhi salah satu dari syarat yang 30, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Malahan kalau miskin, ini yang harus jadi zakat fitrah. Selanjutnya adalah apa yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini. Menurut jumhur ulama, yang dikeluarkan itu adalah berbentuk makanan pokok. Kalau di Indonesia, awak makanan pokok awak beras, maka yang awak keluar itu baris gitu. Bahwa ukurannya itu 1 sok. 1 sok itu seperti yang kita jelaskan tadi malam, 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo, ya sekitar itu. Paling tinggi itu 3 kilogram beras. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, boleh diganti dengan uang, diganti senilai dengan 2,5 kilo tadi. Kalau kini yang telah ditetapkan kantor Basnas itu ada 3 level. Level yang terbaik itu adalah seharga sampai 25.000 per setiap orangnya. Dan yang menengah sampai 22.000 dan yang terakhir itu sampai 10.000. Maka yang wajib awak bayarkan itu adalah seukuran beras yang kita makan. Kalau awak biasa makan pakai baris yang seharga sampai 10.000, maka boleh mengeluarkan yang seharga dengan boleh mengeluarkan 40.000 per orangnya. Tapi kalau awak makan biasanya sehari-hari pakai baris yang kualitasnya sampai 25.000, awak keluar sampai 10.000, maka tidak cukup. Harus sesuai dengan apa yang kita makan. Tapi kalau lagi lebih rendah. Biasanya awak makan pakai baris yang ukuran yang seharga sampai 10.000 gitu. Tapi awak keluar sampai 25.000, maka itu lebih bagus gitu. Karena sudah melebihi dari standar beras yang dia makan sehari-hari. Kemudian pembahasan selanjutnya, di mana dikeluarkan sebaiknya zakat fitrah itu. Misalnya awak kampung awak di kumpulan misalkan, tapi awak sehari-hari di mana rancak dikeluarkan, maka kata para ulama sebaiknya dikeluarkan di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu berada pada malam hari raya itu. Di mana berada ketika malam takbiran itu, di sinalah yang lebih rancak untuk membayar zakat fitrah. Kalau memang dulu buat zakat malam takbiran itu, maka lebih baik dibayarkan di lubuk iskafin. Kalau di kampung, maka lebih baik dibayarkan di kampung. Itulah yang berkenaan tentang zakat fitrah yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah zakat mal. Jadi zakat terbagi dua, zakat fitrah untuk mensucikan diri, zakat mal untuk mensucikan harta. Apa saja harta yang termasuk wajib untuk dizakati? Maka kalau kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama, terkhusus kitab fikih mazhab Syafi'i, ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh seorang muslim. Yang pertama itu binatang ternak. Yang kedua emas dan perak. Dan termasuk di dalam emas dan perak ini yaitu uang, pipih, maka termasuk kepada amih. Dan ketiga pertanian. Pertanian ini
khusus untuk makanan pokok saja, baris misalnya, maka khusus untuk makanan pokok. Nan sampai buah-buahan ini hanya kurma dan anggur dan buah kurma. Kalau selain itu nanti masuknya ke zakat perdagangan. Nah, seandainya ada orang yang bakabun lado misalnya, dijual lado itu seandainya nanti, maka jatuhnya nanti ke perdagangan. Yang kelima itu barang perdagangan. Yang keenam ada harta tambang dan harta temuan atau harta karun. Jadi ada 6 yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh seorang muslim. Kalau kita baca ke kitab-kitab fikih, kitab-kitab turas. Yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak atau uang, yang ketiga pertanian, yang keempat buah-buahan, yang kelima barang dagangan, yang keenam adalah harta tambang dan harta temuan. Yang pertama binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dibayarkan zakatnya itu cuma 3 jenis. Yang pertama itu onta, yang kedua sapi, termasuk ke dalam jenis sapi itu kerbau termasuk ke dalam jenis sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Selain yang 3 itu maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali nanti kalau dijual. Kalau dijual itu nanti jatuhnya ke zakat perdagangan. Setelah terjual baru ada kewajiban membayar zakatnya. Zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat binatang ternak. Jadi kalau ayam banyak beternak ayam gitu, wajib tidak bayar zakat? Tidak wajib, kecuali nanti kalau lah terjual maka jatuhnya ke dalam, maka masuknya ke dalam zakat perdagangan. Kalau kita jelaskan semuanya banyak, tapi kita bacakan saja untuk supaya kita tahu. Yang pertama onta. Onta itu nisabnya yang pertama itu 5 onta. Kalau 5 onta maka yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian kalau 10 unta 2 ekor kambing. 5 kali unta 3 ekor kambing, 20 untuk onta maka hampir itu kambing. Kalau 25 onta maka zakatnya maka baru 1 onta betina yang berumur 1 tahun sampai sebelum masuk 2 tahun gitu, antara 1 tahun sampai 2 tahun. Itulah yang dikeluarkan. Masih banyak sebenarnya tentang onta ini, tapi karena kita di Indonesia jarang ada onta, maka langsung kita masuk ke sapi. Kalau sapi nisabnya itu yang pertama 30. Ada orang beternak sapi, kalau lah sampai 30 sapi dan lah ditunggu setahun, lah 1 haul, maka zakatnya itu 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau sampai 10 sapi, maka zakatnya itu 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi kalau sapi kanak-kanak saja bapak dan ibu, kalau sampai 30 ekor sapi, maka zakatnya itu 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau 10, 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, itu kalau ditunggu selama 1 tahun masih ada itu, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai 1 tahun, maka alun wajib juga membayarkan zakatnya. Selanjutnya kambing. Kambing itu nisabnya sampai puluh kambing. Beternak kambing Pak, ada sampai 10 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Domba itu yang banyak bulunya, yang tabak, yang rapuh. 1 ekor domba yang berumur 1 tahun, atau 1 ekor kambing biasa, kambing kampung yang berumur 2 tahun. Boleh pilih antara 2. Boleh 1 ekor domba umur 1 tahun, atau 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Itu kalau sampai 40 itu dan lah ditunggu pula selama setahun. Kalau lu sampai setahun maka alun wajib gitu. Kemudian 121 ekor kambing sampai 200 kambing. Beternak kambing akhirnya sampai sejumlah 121 atau lebih sebelum 200
ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian 201 sampai 299 maka zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian kalau 400 kambing maka zakatnya yaitu 4 ekor kambing. Itu masalah binatang ternak. Kemudian yang kedua masalah emas dan perak. Emas itu berapa nisabnya? Emas itu nisabnya yaitu 85 gram, 20 miskol yang setara dengan 85 gram. Kalau ada awak yang mempunyai ameh atau pitih yang seukuran 85 gram, maka itulah sampai nisab itu. Lah sampai kadar minimal yang wajib awak bayarkan zakatnya. Barang zakatnya itu 2,5%. 2,5%. Kalau perak 595 gram, 595 gram. Maka kalau ameh tadi diperkirakan saja 85 gram misalnya. 1 gram barat ini ameh. Anggaplah 900. Berarti nisabnya itu adalah sekitar 76 juta, 75 juta atau 76 juta. Maka dikeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Ini ayat Allah tadi Bapak dan Ibu itu. Ketika malah sampai di pihak karena itu ayat Allah tadi itu. Amih. Kalau tak keluar zakatnya, amih pun akan menjadi peta kawak nanti ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak atau uang, dan yang ketiga pertanian. Pertanian yang wajib dizakati itu hanya makanan pokok saja, seperti beras, padi itu, maka itulah yang wajib dizakati. Dan berapa kadar minimalnya zakat pertanian itu? Allah mengatakan kapan dikeluarkan? Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah zakat pertanian itu ketika kamu panen, kata Allah. Berapa kadar minimalnya? Itu ketika awak mendapatkan sebanyak 653 kilo barasiah dari gabah. 653 kilo barasiah dari gabah. Ketika orang mendapatkan panen seukuran itu, maka lah wajib membayar zakatnya. Zakatnya berapa? Kalau diairi dengan air hujan, maka 10%. Kalau diairi dengan irigasi, maka 5%, lebih sedikit itu, karena membutuhkan biaya. Mungkin ada yang bertanya, kalau beda-beda panennya bahasa. Bulan ini panennya segiko, bulan besok segiko, bulan ketiga segiko gitu. Maka dikumpulkan sadana selama setahun dari awal panen, dikumpulkan sadana sampai enggak seukuran tadi 653 kilo. Itu setelah dikeluarkan biaya pupuknya dan sebagainya. Kalau seandainya sampai, maka keluarkan zakatnya 5% atau 10%, tergantung pengairannya dari mana. Kalau air hujan maka 10%, kalau pakai biaya, pakai irigasi maka 5%. Itu masalah pertanian. Nah, buah-buahan seperti itu juga. Tapi buah-buahannya hanya anggur dan kurma saja. Hanya anggur dan kurma. Selain itu masuknya nanti ke zakat perdagangan. Yang kelima zakat perdagangan. Zakat perdagangan sama nisabnya dengan zakat emas, yaitu 85 gram. Menggali awak di pasar, punya toko, dikumpulkanlah, dikalkulasikan modal awak dengan keuntungan awak selama 1 tahun sampai enggak 85 gram. Nah, kalau sampai, maka awak wajib membayarkan zakatnya zakat perdagangan. Dikumpulkan modal awak dengan keuntungan dan ditunggu selama 1 tahun. Kiranya sampai, kalau di total-totalan sebenarnya harga dagangan awak itu, maka total sebenarnya 100 juta misalnya. Maka keluarkan sebanyak 2,5%. Nah, yang keenam adalah harta tambang dan temuan. Ada orang yang menambang ameh,
Maka nisabnya itu 85 gram, zakatnya itu 2,5%, tapi 2,5% kok dikeluarkan ketika itu juga. Ketika mendapat langsung dikeluarkan 2,5%, tidak menunggu waktu 1 tahun itu. Langsung dikeluarkan ketika dia panen tersebut, ketika dia mendapatkan emas dari tambang tersebut. Dan yang terakhir, kalau dari harta karun, ada orang mendapatkan pipih tiba-tiba, maka mendapatkan aneh gitu di tanah yang tidak bertuan, tapi ingat, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% dari harta yang dia dapatkan tersebut. Tapi banyak syarat-syaratnya sebenarnya. Di antaranya yang paling penting adalah tanah yang ada barang temuan tadi itu mesti tanah yang tidak bertuan. Kalau ada orang yang punya tanah itu berarti punyanya itu, bukan punya orang yang mendapatkan itu. Itulah yang kita sampaikan tentang zakat ini, karena waktunya terbatas. Maka oleh karena itu, yang berkenaan tentang zakat profesi itu ada perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ada orang Bakarajo, setiap bulan diambil zakatnya. Setiap bulan diambil zakatnya. Menurut ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, itu tidak ada kewajiban membayar zakat profesi. Karena yang dibayar zakat itu adalah harta, sedangkan ini keringat dia. Apalagi misalnya, bagi orang yang dan pendapat yang kedua itu ada yang mewajibkan zakat profesi, karena mereka mengiaskan kepada zakat pertanian. Zakat pertanian yang seketik saja wajib dizakati, apalagi kalau zakat profesi katanya. Tapi menurut pendapat para ulama yang terdahulu mutaqaddimin tidak ada kewajiban zakat profesi. Maka oleh karena itu kita harus paham bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah zakat profesi ini. Tapi kalau dikeluarkan ya bagus gitu. Dia lebih aman, keluarkan sebelah model biasa. Asalkan total itu dikumpulkanlah gaji waktu selama 1 tahun, total sebanyak 85 gram. Kalau sampai, maka keluarkan zakatnya. Itu menurut pendapat yang kedua. Tapi kalau menurut pendapat pertama tidak ada kewajiban zakat profesi. Bagaimana dizakati gaji seseorang? Anggaplah gajinya 8 juta gitu. Biaya hidupnya 6 juta. Maka yang tersisa cuma 2 juta selamanya gitu. Dan itu belum ditunggu 1 tahun. Sedangkan zakat uang itu atau emas mesti ditunggu dulu 1 tahun baru ada kewajiban zakat. Tapi kalau keluar itu boleh gitu. Biar lebih aman, biar lebih tenang, maka silahkan saja pakai pendapat yang kedua. Dan ini lebih hati-hati bagi diri kita dalam masalah zakat ini. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Faqadiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.